Halo Sobat Bola.com, balik lagi di Bola Break Bola.com. Kali ini bareng gue Grendo Pradikdo, host substitute karena Gregah lagi ikut TC. Tesi Nah, di mana tuh? Kebetulan lagi film SD lagi ya. iya pas lagi FIFA Match Day kan dia lagi gabung timnas. Timnasnya apa? Nanti aja ya. U35. Oke, bareng gue sekarang udah ada Adi Aksa, Nama lengkapnya dong. Muhammad Adi Aksa. Nih jurnalis andalan Bola.com, apalagi di ibu kota. Dan yang kedua ada Mas Aryo Yosia. Kenapa? Ini Pak dong. Pak ya? Gue tadinya mau manggil Bang Yos gitu. Tapi karena kita mau bahas Persija takutnya jadi kayak ketuker sama sejarah Persija kan. Jadi manggilnya Mas Yos aja. Walaupun memang dia juga sejarah di Persija. Waktu itu nulis buku apa? Gue Persija. Iya itu. Aduh, beban. Jadi tahu banget nih sejarah Persija pastinya. So tahu lebih tepatnya. Tapi mungkin kalau ngomongin Persija kita mulai dari musim ini dulu kali dia. Gimana Adi melihat Persija di musim ini setidaknya sampai di sekitar pekan 10-11. Pekan ke-11. Pekan 11 ya betul ya. Pekan 11 bagaimana Adi melihat performa tim ibu kota kita? Start Persija sejauh ini terbilang bagus ya. Di awal menang berapa kali meskipun ada serinya, kemudian sempat kalah tuh, sempat ya namanya suatu klub itu kan kadang ada istilahnya kehabisan bensin ya. Ya, di tengah-tengah sempat 2 kali menang kalian beruntun, cuma sekarang kembali ke jalur kemenangan. 3 kemenangan berturut-turut melawan tim asal Jawa Timur, membawa Persija sekarang menduduki posisi sebagai runner up di Borneo FC. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah jarak ke klub-klub bawahnya itu cukup ketat. Kita tahu bahwa Maluku United di peringkat ketiga itu ada bukan selisih ya, poinnya sama kayak Persija, 20 sama-sama 20 poin gitu. Terus kemudian jarak ke tim-tim bawahnya ada Persita, ada Persib juga cuma nggak beda jauh. Jadi itu yang benar-benar harus diperhatikan Persija supaya nggak kesandung lagi. Selain itu juga Persija mesti menjaga jarak di atasnya, ada Borneo FC, kita tahu bahwa selisihnya sekarang ada 7 poin. Borneo FC itu jadi satu-satunya tim sekarang yang selalu menang. Udah bukan nggak kalah lagi, menang mulu nih Borneo FC nih. Selisih sama Persija ada 7 poin, jadi Persija sebisa mungkin nggak boleh kehilangan poin demi menjaga selisihnya dengan Borneo FC. 7 poin itu tapi kalau sama Borneo berarti bisa bertambah ya karena kan Borneo belum memainkan 11 seperti Persija. Iya, Borneo udah satu laga tunda yang belum dimainkan, tapi itu lawan Persib sih. Lawan Persib Bandung gitu. Ya kita lihat Persib belakangan juga trennya lagi bagus, di Super League bagus, di ACL tuh juga bagus gitu. Jadi gue sih ngelihat nggak mudah ya Borneo buat melanjutkan tren kemenangannya ketika nanti bertemu dengan Persib. Nah kalau misalnya kita ngomongin kita jadi pemain Persija nih, berharapnya Borneo ketemu Persib, siapa yang menang nih? Karena kalau Borneo yang menang selisihnya jauh, kalau Persib yang menang makin deket dong sama Persija ya. Persib juga punya peluang buat melewati Persija karena Persib itu punya 2 laga tunda. Jadi ketika misalnya Persib menyapu bersih 2 laga tunda ini, mereka akan ada di atas Persija dengan selisih 1 poin. Satu lawan Borneo FC, satu lagi itu lawan gue lupa, cuma itu laga tunda ketika waktu itu ada kerusuhan di beberapa titik kota tuh waktu pas akhir Agustus itu gitu. Jadi posisi 2-nya tuh posisi semu ya? Bisa dibilang begitu sih Iya, Mas. iya, Jadi istilahnya karena di atas dan di bawahnya ada yang belum bermain, jadi posisi 2-nya masih bisa kegeser atau ketinggalan makin jauh. Rentan banget sih jadi posisi Persija sekarang itu. Tapi Dan kalau dini ya, kalau kita ngomongin bahwa Persija akan stabil kali ya. ya memang masih terlalu jauh ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan karena kita nggak tahu nih Borneo 10 pertandingan bisa raih kemenangan semua, tapi kan masih ada 24 pertandingan lagi kan Iya, 24. yang harus dia jalanin nih. Kita nggak tahu nanti ke depannya, siapa tahu ketemu Persija Borneo bisa kalah. Tapi kan waktu kemarin Borneo menang lawan Persija. Aduh, susah juga tuh ya. Mungkin ini putaran kedua kali ya. Ya, ini putaran kedua maksudnya. Tapi gini sih, lepas bahwa posisi keduanya semu ya, karena masih ada beberapa tim yang main lebih sedikit Persib ya, dan jarak antar dengan Borneo juga cukup signifikan gitu kan. Menurut gue sih nggak salah juga sih fans Persija musim ini punya harapan ya. Karena kalau kita lihat tracking beberapa musim terakhir, menurut gue sih memang tim yang kali ini agak menjanjikan, agak menjanjikan.
dibanding musim sebelumnya gitu kan. Karena agak berbeda dengan beberapa musim sebelumnya nih, untuk pertama kali menurut gue Persija melakukan langkah ekstrim sih. Ketika keran pemain asing dibuka, mereka ambil pemain asing dan memaksimalkan semuanya ya dia. Ada 10 pemain 10 Brazil. ya. Persija punya 11 pemain asing, tapi 10-nya dari Brazil. Tambah lagi ada Jordi Amat ya. Dan yang menurut gue yang uniknya dibanding musim sebelumnya adalah pelatihnya Brazil, staf pelatihnya Brazil, sampai pemain asingnya Brazil. Dan itu menurut gue agak signifikan ngerek performa mereka sih. Walau belakangan juga banyak juga kan kritikan bahwa dari 10 pemain Brazil itu kan ada beberapa yang nggak terlalu Kurang perform. istimewa. Ketutup dengan performa teman-temannya di lapangan. Ya kalau ngomongin Persija Brazil ya kan awal musim ini sempat nih bercandaannya gitu kan dibilang Persija Brazil karena Atau Persija Janya itu Janeiro. 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 Itu istilahnya karena mereka banyak yang dari Brazil ya. Tapi kalau melihat jumlah 10 pemain ini menurut Adi yang memang potensial ini bisa bawa Persija konsisten ada berapa pemain nih? Ya yang sangat disayangkan tuh adalah dari 11 pemain asing Persija ini ada 2 diantaranya yang bahkan sekalipun belum pernah bermain ya. Dari Rio Matsumura awal musim cedera, di pramusim cedera sehingga sampai musim ini sampai pekan ke-11 ini pun belum Itu pernah ada darah main. Brazilnya tuh. Darah Brazil. Rio Matsumura nggak ada. Kemudian ada Gustavo Almeida, striker subur yang musim lalu jadi top skor Persija, kena cedera juga di pramusim, sempat main cuma kemudian cedera lagi, akhirnya diputuskan untuk operasi. Jadi praktis Persija sekarang tinggal menyisakan 9 pemain asing ya. Dan dari 9 pemain asing itu kan cuma 7 yang boleh main di lapangan. Cuma kadang kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan Persija itu Persija nggak memaksimalkan 7-7-nya main di pemain asingnya itu main di starting 11 karena memang di beberapa posisi ternyata ada pemain lokal, ada pemain muda Persija yang lebih bagus gitu ketika dimainkan. Belakangan itu Donny Pamungkas itu berhasil merebut posisinya si back kirinya Persija itu itu memperlihatkan bahwa beberapa pemain asing Persija itu ternyata nggak terlalu impresif performanya ya. Itu back kiri Persija itu ada Alan Cardoso. Awalnya di awal musim dia itu selalu menjadi starter, cuma belakangan setelah Doni balik ke Persija dari TC Timnas kan dari main di Timnas, kemudian dia udah mulai beradaptasi dan pelatih Mauricio Sosa itu udah sekarang mulai mempercayakan posisi fullback kirinya itu kepada Doni. Selain Alano tuh yang kurang optimal juga tuh ada Gustavo Franca. Pemain ini digadang-gadang awalnya tuh akan menjadi seperti playmakernya Persija, Francisco Rivera Persija. Kita tahu bahwa Mauricio Sosa itu waktu pas ngelatih Madura United, jadi kan si Sosa ini kan sebelumnya ngelatih Madura United 2 musim lalu di eranya Championship Series. Cuma dia nggak nyampe Championship Series waktu itu. Dia itu yang membawa Francisco Rivera tuh ke Madura, ke Indonesia gitu. Jadi ketika di awal kita melihat sosok Gustavo Franca tuh adalah ini tuh pemain yang diproyeksikan bisa bermain sebagai Francisco Rivera Persija gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya Rivera kurang menunjukkan kualitas yang spesial ya. Bahkan berapa kali dia juga jadi cadangan dan juga nggak masuk squad. Cuma memang akhir-akhir ini beberapa laga terakhir itu dia memang kembali lagi ke tempat utama gitu. Cuma kalau memang Persija ingin menyempurnakan atau mengoptimalkan kuota pemain asingnya itu akan lebih baik untuk mengevaluasi beberapa pemain asing ini, terutama tadi yang gue sebutin kayak Alan Cardoso, Francisco Rivera gitu untuk mungkin bisa di upgrade atau diganti di putaran kedua gitu. Karena kalau ngelihat kuota pemain asing udah banyak mubazir kalau nggak dimaksimalkan 7-7-nya. Oh. Tapi mungkin juga jadi PR sih kalau gue lihat perspektifnya agak beda ya gitu. Apakah dengan jumlah pemain yang asing yang begitu banyak gitu ya. Gue juga ngeliatnya sebenarnya pelatihnya Persija nih coba ngatur harmonisasi. Harmonisasi artinya memberikan kesempatan porsi juga yang lebih buat pemain lokalnya Persija. Dan Persija menurut gue salah satu klub yang punya deretan pemain lokal yang cukup mumpuni lah ya. Selain Rizky Ridho kan ya tadi yang sebut gitu kan. Dan beberapa lainnya gitu kan. Dan menurut gue ini yang coba dijaga sih. Karena Persija nih kalau kita ngomongin hari ini mulai mendongeng nih.
Persija tuh punya sejarah kelam berkaitan dengan hal kayak beginian gitu kan. Beginian tuh pemain asing maksudnya Mas? Ya rivalitas antara karena porsinya pemain asing terlalu dikuatin sehingga kemudian menimbulkan kecemburuan. Itu pernah terjadi tahun 2000 musim 2004. Waktu itu pemain asing kuotanya 5. Dan 5 itu kan kalau pada saat itu kan sudah menyedot dari setengah skuad ya pemain legion asing gitu kan. Waktu itu hampir sama nih dengan Persija yang sekarang Brazil nih. Kalau dulu Persija Tango Argentina. ada Manuel de Porras, Ortiz. Hernan Ortiz yang mukanya mirip siapa pemain Argentina juga tuh kan. Ada tuh Gustavo Sorin mirip tuh. Gustavo Cena. Cena. Ya waktu itu tuh memang Persija tuh sama awal musim ngegas kan dan kandidat juara waktu itu. Yang akhirnya musim itu dimenangkan Persipura ya. Kandidat juara waktu itu ada grup barat dan grup timur memuncaki grup barat. Sorry Mas, 2004 itu 2004. 2005 kali maksudnya. 2004 itu Persebaya. Udah tua. 2004 tuh masih satu wilayah gitu kan. Memuncaki klasemen yang akhirnya Persebaya juara. Di pekan terakhir. Tolong diralat yang tadi ya. gitu kan. Nah, satu musim itu awal musim tuh perkasa bener Persija, tapi benih-benih perpecahan tadi ketika pemain lokal merasa porsinya sudah terambil dan sempat beberapa kali clash akhirnya Persija tuh mengakhiri musim ya dengan posisi 3 gitu. Ya akhirnya di tengah musim mereka bongkar pemain, pelatih Argentina dipecat, kemudian pemain Argentinanya yang dipertahankan hanya Manuel de Porras sama Ortiz, sisanya disapu bersih gitu kan. Ya akhirnya harmonisasi timnya nggak ketemu lagi di level seperti awalnya. Nah mungkin juga pertimbangan musim ini seperti itu. Walau memang menurut gue sih dengan jumlah 9 orang dan 7 main aja, sebenarnya kesempatan lokalnya untuk bermain kan juga udah kecil ya. Tapi kalau ngeliat Persija belakangan ini sih, gue ya pribadi melihatnya yang lokal juga nggak kalah. Mungkin berlebihan nggak kalau gue bilang memang pemain asing Persija tuh yang bagus yang di depan doang gitu. Karena ofensifnya ya bagus ya. Ketika kita ngomongin lini tengah, lini pertahanan, pemain-pemain lokalnya sangat sangat bersaing gitu, kayak Rizky Ridho, bahkan boleh dibilang sama Jordi Amat juga kan, ya hitungannya pemain kita lah ya. Terus ada Rio Fahmi, kemudian Hanif juga masih sering jadi andalan. Excel juga jadi andalan Persija. Dan Excel tuh bagus loh. Selalu menurut gua pemain yang jam terbang yang nggak tinggi banget ya, tapi setiap dapat kesempatan dia sering jadi pembeda dengan gol-golnya ya. Iya setuju karena Excel perjalanan dari dulu di Manado terus kemudian di Barito, dia memperlihatkan memang level performa yang terus naik, dan kebetulan di Persija dengan sorotan yang lebih banyak lagi dia mampu bisa memperlihatkan potensinya. Bahkan ya bisa dibilang ya dia bersaing lah sama pemain-pemain Persija yang pemain asing Persija yang lain gitu. Cuman kalau pengen ngebahas tadi kan pemain asingnya ya dia, kita ngebahas pemain lokalnya nih gitu. Menurut lo kunci-kunci untuk supaya Persija tetap konsisten di musim ini siapa aja sih yang bisa dibilang ini nggak boleh sampai lepas nih nanti nih tengah musim nih harus bisa di keep gitu. Kalau pemain jarang sih ya kalau ada transfer pemain lokal untuk tengah musim ya, kecuali kalau misalnya si pemain lokal itu mau dijual atau nggak dibutuh-butuhin amat dalam tim ya. Kalau ngeliat Persija sejauh ini pemain lokalnya bisa dibilang tier 1 semua sih Mas. Tier 1 ya. Di belakang ada duo Rizky Ridho dan ada Jordi Amat. Kemudian kita di fullback kirinya juga punya Donitri Pamungkas. Nyebutnya kita nih, ngeri nih, kita Jakarta. Sorry. Maksudnya Persija di fullback kirinya itu punya Donitri Pamungkas yang labelnya pemain Timnas U23, juga pernah tembus Timnas senior gitu ya. Kemudian di lini tengah meskipun tadi yang Mas bilang Hanif pemain tapi statusnya tuh adalah backupnya dari dua asing Persija Brazil nih, Van Basten Sousa dan ada Fabio Calonego gitu. Kemudian di depannya juga udah ada Exer Tukahu yang tidak menyia-nyiakan kesempatan jika diberikan sebagai penggantinya Gustavo Almeida. Jadi sejauh ini mungkin posisi yang dibutuhkan Persija pemain lokal ya itu adalah fullback kanan gitu. Karena kalau dilihat kita itu maksudnya ini kita bertiga gitu. Pedean aja Mas Yas. Takut dilihat ini berpihak. Kalau gue lihat di awal musim itu Rio Fahmi itu masih inkonsisten. Jadi berapa kali pelatih Persija itu melakukan eksperimen dengan memposisikan
Bruno Tubarao sebagai fullback kanan gitu. Jadi kalau misalnya Persija punya opsi untuk merekrut pemain lokal untuk fullback kanan pertamanya, itu akan jadi tambahan yang bagus buat Persija di putaran kedua. Menurut lu siapa untuk lokal yang tersedia di liga kita? Nggak banyak sih yang available Nah, ya. itu dia. Ya mungkin ada Susah. beberapa yang tadinya gue pikir bisa dipantau Persija lah. Kayak Bagas Kava. Kita tahu kan bahwa Bagas Kava kan sekarang main di Barito Putra di Liga Championship 2 Championship, gitu. ya. Untuk sekelas pemain Bagas Kava, gue melihat bahwa dia masih layak lah untuk bermain di Super League gitu. Jadi mungkin ya pemain seperti Bagas Kava yang punya potensi dan yang kita kualitasnya pun udah tahu gitu, itu layak dipertimbangkan Persija lah. Oke. Tapi kalau gue malah bukan butuh satu pemain sih sebenarnya. Kalau kita mau jujur-jujuran, terlepas pencapaian Persija ini sekarang ada di posisi 3. Posisi 2. Posisi 2 kalau disalip sama Persib kan juga bisa. Bukan gue pro Persib ya, tapi artinya kalau dari matematis sebenarnya peringkat 2-nya Persib lah. Kalau asumsi Belum dong, Persija. Iya boleh lah, boleh. Nanti kalau Borneo lawan Persib udah bertanding baru kita bisa tentukan. Ya. Bahwa sebenarnya Persija punya starting 11 bagus. Tapi kalau kita coba bedah kedalaman skuadnya, menurut gue masih banyak titik-titik yang perlu diisi tuh. Beda kalau kita ngomongin Persib ya. Yang artinya menurut gue mereka punya 2 tim lah yang sama-sama siap gitu. Tim A dan tim B. Persija tuh menurut gue tim A-nya kuat tapi tim B-nya gak kuat. Dan ini menurut gue juga jadi penyebab beberapa musim terakhir mereka keteteran tuh. Kalau musim-musim sebelumnya kan mereka gagal juga. Sempat lupa gue 2-3 musim lalu ketika mereka juga dilatih Thomas Doll itu kan sempat hampir masuk kandidat juara lah ya, papan atas gitu kan. Peringkat kedua. Peringkat 2 ya, runner up. Mereka kan ternyata disadarkan juga situasinya bahwa kedalaman skuad mereka punya masalah yang sangat mengganggu gitu kan. Ketika pemain jadi waktu itu kan masih sering dipanggil tuh pemain lokal untuk timnas ya. Pemain timnas Ya ya. Persija nggak punya backup plan gitu kan. Dan sampai itu waktu itu kan sampai ibarat kata permainan Persija dihafalin banget kan. Ya cuma ada pemain favoritnya Endo, Rico Simanjuntak gitu kan. yang habis juga dipaksa Paul main karena dia nggak punya opsi. Dan menurut gua Persija yang sekarang tuh sebenarnya seperti itu gitu kan. Masih kelihatan lubang-lubangnya di backup plan-nya gitu kan. Hanif Sabandi cedera, siapa penggantinya? Kemudian striker siapa tuh si Gustavo Almeida. Bukan Gustavo, siapa? Maxwell. Bukan yang lokal. Oh, Excel. Kalau Excel selain Excel kan udah nggak ada lagi. Dan ketika 2 striker tadi yang nggak berfungsi dengan baik itu kan nggak, produktivitasnya nggak galak kan juga ini sih menurut gue ya. Jadi sederhananya apakah Persija siap dengan menantang persaingan juara kan pertanyaannya itu kan. Menurut gue sih belum. Gue harus jujur gitu loh, belum. Setuju sih, memang kalau untuk tahun ini, musim ini kayaknya memang belum. Tapi ya untuk mencoba terus untuk ada di papan atas dengan skuad yang sudah Brazil banget nih, selekau banget. Ya. Tapi mainnya enak, kalau ditanya mainnya enak, gue sangat menikmati permainan Persija musim ini. Pertanyaan gue, Gustavo sama siapa, Rio itu cedera, kembalinya kira-kira kapan ya Di? Gustavo sama Rio itu kemungkinan baru bisa main di putaran kedua. Nah, ketika mereka kembali harusnya bisa dong ya. Tapi yang kita tahu kan kalau pemain kembali dari cedera itu nggak begitu cepat untuk Kembali beradaptasi. menemukan sentuhannya Dan gitu, butuh adaptasinya dulu. Dan Gustavo nih sebenarnya kan alarm dari lama kan. Ketika direkrut dari Arema kan sudah ada tanda-tanda memang sebenarnya pemain ini kan punya spesialis punya kasus cedera yang cukup panjang dan lolos di musim perdananya tapi tidak lolos di musim ini. Gitu. Musim ini ketahuan memang ternyata si pemain ini ringkih gitu kan. Padahal dia secara insting cetak golnya tuh bagus banget gitu. Cuma disayangkan tuh adalah dia bisa kena cedera di pramusim. Iya betul. Jadi ya bener-bener kayak kok andalan di musim lalu bener-bener kayak nggak main nih di pemain asingnya. Tapi ini di juga musim nih, ini. mungkin nggak tahu Adi pasti tahu karena Adi ada di perputaran isu utama gitu kan. Persija ini sebenarnya skuad yang sekarang ini bukan skuad yang 100% mereka pengen ini. Artinya sempat dulu bukan dulu nih, dan ini benar kejadian gitu kan, mereka sempat menego Tom Haya. Oh iya. Ya, kemudian Rafael Strang. Iya. Akhirnya
sebenarnya planning mereka lebih dahsyat kan Betul, dibanding ini. betul. Dan ketika meleset satu persatu meleset dan akhirnya cuma Jordi Amat, kan menurut gua ini juga cukup mengaruhi juga sih performa keseluruhan gitu kan. Lu bayangkan kalau misalnya Tom Haye main di Persija, tadi terjawab tuh. Siapa playmakernya Persija? Ya ada Tom Haye. Oh, iya. Dan menurut gua kalau ngomongin playmaker gitu walaupun dari Brazil belum ada sih playmaker yang masih sehebat Luciano Leandro atau Robertino Pugliara. Wah tuh cakep tuh. Iya kan? Luciano Leandro. Coba ada penerusnya di sekarang. Ya. Robertino Pugliara malah bukan dari Argentina. Argentina ya betul. Nah nih loncat dikit. Kita tadi ngebahas pemain-pemain lokal. Nah ini gue pengen bahas Rizky Ridho. Rizky Ridho ini belakangan lagi ya bisa dibilang jadi pusat perhatian lah. Karena sebuah gol yang indah di musim lalu ya dia itu ya. Musim lalu Musim Arema lalu. FC. Karena waktu itu masih ada Rio Masumura tuh. Iya. Karena dia kan tektokannya sama Rio Iya, waktu iya. itu. Musim ini juga Rio masih ada, Mas. Oh maksudnya Cuma cedera. lagi Cedera. Tidak main. Rio-nya lagi main waktu itu. Iya waktu itu masih bisa main gitu. Sekarang kan lagi gak bisa main. ACL loh, berat loh dia. Cederanya. Nih menurut lu Rizky Ridho itu pengaruhnya ke Persija, ke permainan Persija gimana di? Dari ini ya, dari kacamatanya awalnya adalah dia tuh back yang juga cukup ofensif lah. Bisa nyetak gol, bahkan nyetak gol indah yang masuk ke kategori nominasi Puskas Award gitu. Secara sosok gimana sih? Ridho memang udah kelihatan ketika 2020 itu dipanggil Sintayong ke timnas senior. Waktu itu umurnya padahal masih kalau nggak salah 18-19 tahun lah gitu. Sekarang 23 ya? Di sini 23 tapi tahunnya 24. Oh tahun ini 24. Di situ udah membuktikan bahwa Ridho punya talenta yang spesial yang bisa tercium oleh Sintayong. Nah, ketika 2023 itu kontrak Ridho habis sama Persija. Nah, di situ kontrak Ridho habis sama Persebaya Surabaya. Di situ Persija beruntung tuh bisa dapetin Ridho secara gratis, secara cuma-cuma karena waktu itu Ridho memilih tidak memperpanjang kontraknya dengan Persebaya gitu. Kemudian musim pertama Ridho di Persija itu sebetulnya nggak berjalan mulus-mulus banget ya karena dia lebih banyak dipanggil ke TC Timnas dan TC Timnas U23 itu kan kadang nggak mengenal FIFA Matchday jeda internasional. Betul. Kadang digelar aja gitu. Dan waktu itu berantem Sintayong sama Thomas Doll. Dramanya gitu ya. Dramanya banyak itu waktu ya karena gue bisa kebayang sih Thomas Doll gedek banget gitu kan karena Persija capek-capek datengin Ridho gitu kan dengan ekspektasi tinggi. Kemudian Ridho bisa dimainin. Jarang bisa dimainin gitu kan. Di tengah jalan tiba-tiba dipanggil timnas. Iya dan itu kan setiap Ridho dipanggil ambruk. Ridho masuk lagi balik bagus lagi kan gitu. Jadi kayak turbulensinya nggak bagus. Apalagi waktu itu juga ada keluhan dari Thomas Doll bahwa PSSI tidak melakukan komunikasi. Pelatih timnas itu tidak melakukan komunikasi dengan pelatih di klub gitu. Itu salah satu yang disesalkan oleh Thomas Doll ketika Rizky Ridho dan beberapa pemain muda Persija lainnya kayak Doni Tri Pamungkas itu keluar masuk Persija dan timnas U22 gitu. Tapi yang gua kaget tuh adalah ketika musim kedua Ridho di Persija dia dipercaya jadi kapten. Kapten Persija gitu. Karena kapten sebelumnya waktu itu Andri Tani Ardiasa itu kemungkinan nggak akan jadi starter. Terus-terusan jadi starter karena waktu itu Persija ngedatengin Carlos Eduardo sebagai kiper dan dianggap kiper sebagai kapten itu kayaknya dan waktu itu kan juga ada aturan bahwa yang bisa komunikasi dengan wasit itu adalah kapten gitu kan. Jadi kalau misalnya Andi Tani yang kapten, dia tuh harus lari dulu jauh ke tengah ataupun ke daerah pertahanan lawan untuk komunikasi dengan wasit gitu ya. Makanya akhirnya ban kaptennya itu diserahkan kepada Rizky Ridho gitu. Dan kontribusi Ridho kalau kita lihat dalam setiap musimnya terutama musim kedua dan musim ketiga ini ya kita lihat makin meningkat sih apalagi di musim ketiga setelah dia berduet dengan Jordi Amat ya. Kita tahu bahwa Jordi bukan back sembarangan walaupun di level sekarang ya mungkin bukan Jordi yang dulu atau bukan Jordi yang kita lihat sebagai CV-nya ya, tapi gue lihat si Ridho setelah bermain sama Jordi permainannya semakin matang sih Mas. Ridho tuh jadi kapten menarik ya Mas Yus ya. Iya. Nah, untuk karena jalur penunjukan kapten di Persija agak unik di Kaitan Ridho nih. Karena mayoritas kaptennya Persija dalam sejarahnya gitu kan kita ngomongin Bambang Pamungkas, kemudian Andri Tani adalah rata-rata orang yang memulai karirnya dari Persija. Sementara kalau kita ngomongin Ridho dengan bahasa Jawa Timuran yang kental aja orang udah tahu dia bukan orang Jakarta gitu kan. Tapi menurut Bambang Pamungkas juga bukan orang iya Jakarta. sih, tapi artinya dia memulai karir awal kan menancapkan kaki di sepak bola Indonesia kan dari Persija gitu kan. Sementara Ridho kan orang tahu bahwa dia putra Persebaya kan gitu. Tapi menurut gua
Persija butuh banget Rido sih, makanya gue ketika ngelihat waduh dia nunjuk kapten berarti udah pikirnya long term ya. Tapi kan pertanyaan selanjutnya dengan Rido dengan kualitas seperti itu kan seberapa lama dia bertahan, dan baru terjawab pekan lalu ya bahwa kontrak Rido mau menaikkan kontrak sampai 2028. Karena menurut gue sama tuh dulu gue dulu ngomongin Evan Dimas. Evan Dimas masuk ke Persija, itu gue juga dengar celentingan bahwa Evan Dimas itu juga diproyeksikan jadi kapten. Tapi kan ternyata pandemi dan sebagainya nggak sampai 2 tahun, setahun malah kurang ya, 1 musim aja nggak penuh gitu kan, dihilang gitu kan. Dan Persija tuh sekarang memang kekurangan ikon. Itu realita, walaupun mereka aktif menciptakan pemain-pemain dari akademi ya, dari akademi kan beberapa tahun terakhir kan mereka rajin memasuk timnas. Tapi pemain-pemain tersebut rata-rata nggak punya karir panjang di Persija, dan Persija tuh coba mana ikonnya. Sekarang praktis kalau kita ngomong gini Hanif Safandi, kemudian Rio Fahmi, nggak ada lagi siapa. Dan ikonnya itu nggak cuma menjadi ikon di Persija, tapi ikon di Timnas. Indonesia atau nggak di timnas juga gitu. Iya, Ya. dan Persija tuh tim yang menurut gua tuh kelasnya memang beda level dengan kebanyakan klub di Indonesia. Kalau gua berani klaim Real Madridnya Indonesia, masa kaptennya artinya masih harus punya ini yang kuat juga gitu kan. Dan itu yang menurut gua berapa tahun belakangan memang mereka nggak punya karakter. Pemain berkarakter yang layak menjadi kapten. Tapi kalau ngelihat Rido, ini dari musim lalu ya dia jadi kapten. Di musim lalu. Dari musim lalu jadi kapten sampai sekarang. Menurut Mas Yos, speknya sekarang gimana nih sebagai kapten Persija nih? Ya menurut gua karakternya kuat dalam arti gini sih. Ya dia awalnya kan karena anak muda, gue pikir bukan punya kendali dengan komunikasi ya. Tapi ternyata kan dia punya kemampuan, ya mau belajar sih ya, untuk bicara ke publik yang baik dan macam-macam, dan dia menurut gua selain leadershipnya di lapangan udah mulai kelihatan di usia sangat muda, itu juga mungkin dibantu karena dia terbiasa main dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman ya. Termasuk tadi Adi bilang dari Jordi Amat tuh baru berpengaruh sih pertumbuhan karirnya. Tapi yang pasti juga ya menurut gua adalah pemain ini nggak punya celah di Jackmania kan. Itu juga kan jadi penting karena Persija tuh hampir sama Persib gitu kan. Sosok pemimpinnya harus disegani oleh supporter, dan jujur aja setelah Ismet Sofyan nggak ada, Bambang Pamungkas nggak ada gitu kan, ya nggak ada lagi figur yang disegani yang membuat seluruh supporter yakin bahwa dia bisa memimpin tim kami kecuali Rido. Cuma seberapa lama Rido bisa bertahan di Persija, karena kita tahu usianya masih sangat muda, level permainannya menurut gue layak untuk main di luar negeri. Bisa nggak Persija tuh menahan dia setidaknya sampai 2028? Kalau sampai 2008 itu bertahan, itu pasti Rido akan mengakhiri karirnya di Persija. Tapi kalau sebelum itu pergi, ya nggak akan pernah balik lagi, bro. Oke, ini menarik nih karena masuknya pas banget. Rizky Rido kemarin baru tekan kontrak 2 tahun ya dia sampai 3 tahun. 2 tahun ya. Kan kontraknya dia kan habis tahun depan. Sampai 2028, dan bisa dibilang ya cukup mengundang inilah protes. Bukan protes sih, karena responnya banyak lah, masif. Ada yang setuju, ada yang enggak, banyak juga yang enggak setuju. Bisa dibilang yang enggak setuju mungkin ya lebih karena penggemar timnas Indonesia berharap dia dapat ini yang lebih jauh, abroad. Tapi gini sih, gue tuh juga bingung ya dengan pola pikir kita ya. Kita pengen sih pemain kita main di luar negeri. Gue sepakat, siapapun kita juga pengen ya. Dari era-era sebelumnya juga kita punya beberapa jagoan dari zaman Boas. Gue pengen banget lihat nih di main Liga Inggris, dan pernah memang bener real mau dibawa ke Liga Inggris. Cuma kan di sepak bola profesional ya, real dealnya kan nggak ada iya kan. Nantinya gini ngomong, Rido mau main gitu, main di luar negeri, ya klubnya datang nggak ke Persija. Betul, setuju. Karena buat gue tuh kasus Barito, dan akhirnya kan terbukti kan pemain kita yang main di luar juga ujung-ujungnya diperlakukan seperti itu gitu kan. Siapa? Bagus Kavi gitu kan. Keluar yang menurut gue dari awal udah saringnya udah salah nih. Klub kok dipaksa untuk keluarin pemain ini dalam keadaan ikatan kontrak dengan status gratis. Karena kalau kita ngomongin di luar, Zlatan Ibrahimovic setiap pindah klub itu masih setoran loh ke klub pertamanya dia. Ya. Gitu loh, manajemen fee gitu kan. Ya, dia memberikan haknya ke klubnya. Ya artinya sepak bola pun ada transfer kan ya. Datang lah kalau mau ngambil, jangan kemudian lepas dia layak ini. Karena ke Persebaya pun sama, nggak usah Barito. Persebaya tuh kasihan loh, nggak mendapatkan hak yang proper loh ketika Marcelino
pindah keluar gitu. Yang menurut gua nggak fair buat Persebaya. Mereka capek-capek mendidik gitu. Konteksnya gue setuju sih karena memang dari kemarin orang rame ngebahas soal Rizky Ridho harusnya main di luar negeri, kenapa tetap milih di Persija, kenapa harus tanda tangan di Persija. Ya benar, ada nggak nih klubnya yang datang gitu, ada nggak klub yang datang ke Persija di saat ini untuk menawarkan gue mau Rizky Ridho dong gitu. Dan Rizky Ridho tuh di medsos berani loh ngomong. Sempat dia menanggapi komentar itu. Iya, gitu. dia bikin klarifikasi Iya, ya dia. bikin surat terbuka dia, speak up dia. Nah, Ya bahkan bukan yang surat ini juga, tapi ada satu pernyataan dia agak menurut gue benar. Kemudian dia nyerang balik orang. Oh, dia balas komentar netizen ya. Dia bilang gini, Mas pernah kerja nggak? Kerja profesional. Yang menurut gue masa sih pemain kita ajarin ajarin nggak benar gitu. Kalau keluarnya nggak benar, apa ada jaminan dia akan tidak mempermalukan kita di luar negeri juga? Karena pola pikirnya gue bisa dengan sembarang aja pindah. setuju Gitu. karena memang gue juga berpikir ya gue tidak mengecilkan pemain-pemain kita yang masih muda mencoba bermain keluar ya, tapi berapa banyak sih yang akhirnya memang bisa bersaing sampai ke level tertinggi, kan belum ada. Nah sementara kalau memang Rizky Ridho diakui, ya banyak kan pemain-pemain timnas banyak yang mengakui kualitas Rizky Ridho nih, rekan-rekan setimnya, bahkan Jay Izzas juga ngomong nih orang pantas main di abroad. Tapi kalau klub yang menginginkan dia nggak datang, ya buat apa gitu kan? Mendingan dia tetap di Persija. Itu menurut pribadi gue Daripada ya. main di klub abal-abal juga sih di luar negeri yang cuma ujung-ujungnya gini. Gue malah tertarik nih, jadi agak luas ini lebarin ngomongannya bahwa kasusnya Marcelino kan lagi rame kan soal kesepakatannya Di kontrak bahwa di kontraknya dia harus dipinjemin di klub ini dan kemudian kita rame nih sekarang mau permasalahan sepak bola profesional tuh apa yang tertera di kontrak turutin. Betul. Dan bukan hal baru lagi sih kita ngomongin pemain muda itu dipinjemin di mana-mana. Kita contoh aja Elkan Bagot kan tiap musim kita dengarnya ganti konsumen sampai kemudian artinya nanti suatu saat dirasa siap ya dia akan main di saat secara ajak di tim yang mengontrak dia gitu kan. Jadi kita tuh dramanya malah sesuatu yang keluar dari konteks gitu kan, melupa bahwa ini sepak bola profesional, pemain punya kontrak ya, Marcelino harus menghormati. Rizky Ridho sama, Persija gitu kan bilang, ya memang klub dalam negeri kita gitu kan. Tapi bukannya kitanya juga harus belain kalau dia kemudian kehilangan pemain dengan gratis. Ya gue jadi Persija gitu, apalagi gue tahu dapat bocoran dari dalam gitu. Rizky Ridho tuh kontraknya paling mahal bro di Persija gitu kan. Nggak, ya kita ntar ngomongin di luar aja berapa nilainya gitu. Ya artinya Di Persija doang apa di Indonesia Persija, juga? di Persija. Bukan di se-Indonesia nih, Mas. Mungkin termasuk salah satu yang tertinggi gitu kan. Dan gue tahu cara Persija tuh menjamu pemain terbaiknya selalu begitu. ya benar ya kata Ridho ya kalau profesional ya gue dapat tawaran segini ya mana nih tawaran yang lebih gede, bener dong. Iya. Gitu kan. Ya sekarang udah dia tetap di Persija. Nah, tapi gue penasaran nih, Adi mungkin lebih tahu. Sempat ada bahasan bahwa ada klausul soal klub luar negeri di dalam kontraknya Rizky Ridho bersama Persija, itu kayak gimana sih kalau boleh tahu? Kemarin Rizky Ridho sempat menjelaskan bahwa dalam kontrak barunya dengan Persija itu dia menyelipkan klausul dia bisa pindah ke luar negeri ya, tapi tanpa menyebutkan apakah klub luar negeri itu harus membelinya dari Persija atau mungkin dengan skema lain gitu. Tapi kalau soal ini memang jadi win-win solution untuk kedua belah pihak sih, Mas. Jadi Ridho bisa untuk saat ini Ridho bisa fokus bermain terus dengan Persija dan bukan sesekali dan juga dipanggil ke timnas gitu tanpa harus memikirkan opini, enggak maksudnya opini orang yang meminta dia untuk abroad gitu. Tapi di satu sisi ketika nanti ada satu tim luar negeri mungkin yang menurut Ridho ini cocok untuk dia bermain gitu ya, dan si tim luar ini memberikan tawaran ke Persija gitu ya, di situ dia bisa mengaktifkan klausul kontraknya untuk pindah ke luar negeri gitu. Cuma gue sih merasa bahwa Persija juga nggak tadi sebenarnya benar yang dibilang Mas Yos bahwa jangan sampai klub Indonesia ataupun termasuk Persija gitu jangan mau diiming-imingi melepas pemainnya secara cuma-cuma ke luar negeri gitu kan. Karena dalam industri sepak bola ya setiap si pemain punya kontrak, ada si klub lain yang ingin menginginkan si pemain itu, ya mau nggak mau si klub lain itu harus membayar kompensasi ke Persija gitu. Tapi jangan dengan karena embel-embel ini pemain akan main di luar negeri gitu, jadi Persija melepas dengan cuma-cuma. Yang jatuhnya nanti belum tentu juga nih pemain bisa mendapatkan menit bermain seperti yang dia dapatkan di Persija ya. Betul. Hal itu sih sebenarnya menurut gue urusan nomor 2 lah, karena larinya kan tergantung pemainnya sendiri mengembangkan diri di klub barunya. Tapi esensi dasarnya adalah
rendah banget sih harga diri kita sih. Kalau gue lebih nurutin dan jangan mau dibodohin, ini kan bisnis sepak bola ya. Bisnis tipu-tipu nih, maaf gitu kan. ya gini, klub level elit aja kan, ya contoh deh, kita nggak usah jauh-jauh, Liverpool ngebajak Isak kan, yang Wah, menurut ada gua, sakit hati di sini kayaknya. nggak ada sakit hati juga sih. Nggak, tapi artinya gini, itu kan nggak bukan hitam putih sepak bola kan, ada bumbu-bumbu kayak gitunya gitu kan. Nah itu kan ya, tapi kan Newcastle juga dapat duit, fair enough gitu kan. Artinya dia dapat haknya walaupun keselnya minta ampun karena caranya nggak bagus. Nah masa lo tega sih klub kita walaupun nggak keren kayak di luar, kemudian kita paksa untuk udah terima aja, yang penting karirnya berkembang. Ya kok sebagai bangsa kok bodoh banget di peradaban sepak bola. Maaf kalau gue ngomong agak kasar, itu cuma terlalu naif aja. Kenapa mau digituin? Karena gue agak sedih sebenarnya waktu Persebaya sama Barito itu. Sebagai sekarang gue termasuk orang yang bersuara harusnya mereka dapat. Karena mereka kan investasi juga, Pak. Gitu kan. Marcelino bagaimana Persebaya rekrutnya gitu kan. Mendidiknya ya. Gitu kan. Kemudian bukan aduh ini temenan aja yuk, ini ntar pemain kamu bisa. Nyatanya kan realitanya tadi Endo bilang, udah kuncinya 10 tahun terakhir ada nggak pemain Indonesia yang benar-benar menancapkan kaki di luar sebagai pemain ini di luar pemain kita yang keturunan ya. Artinya JID dan macam-macam kan memang backgroundnya memang dia di kompetisi Eropa. Dan menurut gua kalau mau Rizky Ridho tuh idealnya main di luar, mestinya dari U16 17 dia sudah dipasarkan ke sana. Karena kalau udah lewat 20 tahun menurut gua agak lebih susah, tambah lagi aturan kewarganegaraan Uni Eropa dan macam-macam itu agak lebih sulit. Kalaupun dapat di luar negeri menurut gua nggak jauh-jauh dari Asia Tenggara, mau main di Thailand doang. Iya, Thailand atau enggak ya Jepang, Korea Ya gitu. kalau Jepang Korea, gua agak herannya gini sih, agak jahil nih gua gitu. Kenapa zaman Sintayong nggak dipasarin gitu kan? Dari awal ketika Sintayong ada, kan pertanyaannya apakah memang speknya Ridho tuh sebenarnya sudah spesial itu sehingga mereka mau mengeluarkan atau cuma mau datangin gratis ya. Persija nggak bakal mau lah. Gitu loh. Kalau ngomongin soal dipasarin sih kayaknya memang sudah terlambat, bener kata Mas Yos, harusnya di umur 17, 18. Tapi kalau menutup kemungkinan dia bisa ke luar negeri Masih belum mungkin, tertutup, masih karena mungkin. gue belajar dari ini rekan setimnya Calvin Verdong di NEC, siapa yang dari Jepang tuh, Koki Ogara ya, Koki Ogawa apa siapa tuh, itu kan dia pindah dari Yokohama ke Belanda aja udah di usia 25, 26 lupa. Tapi 1001 tuh lo harus akuin. Betul, ya makanya ya kita anggaplah si Ridho ini adalah satu dari 1000 itu gitu. Artinya peluangnya belum tertutup, apalagi kan baru-baru ini dia ya jadi sorotan dunia lah, dia bisa masuk ke nominasinya Puskas, artinya punya pintu yang lebih lebih besar untuk dilihat oleh orang-orang dari Gue agak negara kritik lain. gini nih, kenapa gue agak kritis soal itu? Karena gue punya based on pengalaman nih, mendongeng, dan ini gue ngalamin sendiri. Ketika gue mendampingi Andik Firmansyah ke Vancouver Kofu untuk melakukan trial, gue senang, happy dalam sisi bahwa Andik Firmansyah dapat kesempatan macam-macam. Tapi setelah gue tahu nominal kontrak yang ditawarkan mereka, gitu kan, yang artinya gini, ya Andik nggak salah juga kemudian menolak. Karena dari dia kan pesepak bola profesional gitu kan, di klub sebelumnya ada di kontrak berapa, kemudian akhirnya dia menolak. Buat gue itu nggak ada masalah karena memang kok segini amat ya gitu kan, kayaknya rendah banget kualitas. Kalau memang lo menganggap pemain ini berkualitas, dan mereka bilang kan, oke, klub apa kamu pemain yang punya bakat dan macam-macam, ya lo hargain dia sesuai ininya gitu kan. Walau memang di kemudian hari pun Andik menyesal karena itu semua bisa jadi pintu masuk. Cuma gini sih, kalau ngomongin sepak bola profesional, lu jangan mau dijanjin doang sih, nanti pintu kamu karirnya terbuka gitu kan. Ya tapi kalau kemudian lu dapat penghasilan di bawah rata-rata atau kemudian sederhananya dapat kontrak yang nominalnya kecil banget, ngapain juga gitu kan, yang mendingan di negeri sendiri yang artinya ya dia kan berkarir juga profesional ya, karirnya dia nggak panjang, cuma 10 tahun mungkin. Waduh, gimana di dengan bisa dibilang prospek Rizky Ridho nih di Persija setidaknya sampai 2028. 2028 tuh spesial loh buat Persija. 100 tahun kan? 100 tahun ulang tahun. Dan dengar-dengar sih sebenarnya Persija mau ngebom pada musim itu. Waduh. Artinya dana taktis buat transfer pemain dan macam-macam akan dibom pada musim itu. Makanya sebenarnya kan ini transisi gitu kan. Kalau juara syukur, kalau nggak juara ya ini hanya transisi untuk ngebentuk tim yang solid.
Rencana jangka panjang berarti ya Mas ya, 100 tahun. tiga Dan musim Persija kan lagi. masih tercatat sebagai tim dengan gelar terbanyak kan, 11. Walaupun mirip dengan Liverpool gelarnya zaman dulu. Gelar zaman sekarang Gak zaman dulu banget Iya ya, sih. 2018 juara Masih loh. 7 tahun yang sempat lalu juara kan, lah. Liverpool juga juara kemarin. Tapi kan anehnya kalau dibandingin MU timnya kesayangannya Pak Endo gitu kan. Ya banyakan di era Premier League kan emang Liverpool. Loh kan salah kan. MU maksudnya. Aduh. Dibanding-bandingin sih. Iya. Tadi gua hampir gak sadar loh dia ngomong gitu. Tapi gini loh, kalau enggak gue malah tertarik, udahlah kita ngomongin topiknya kembali ke Persija gitu. Endo ini punya pengalaman yang berharga lah di 2018 cukup intens ada di jaringan tim itu ya. Persija waktu itu nggak terlalu diunggulkan ya awal-awalnya kan. Persija itu 2016 itu kan terperosok ya pas lagi Iya. TSC ya di papan bawah. Di Tapi papan bawah. ketika Pak Gede datang di Gede Widiade ya. ya Gede Widiade datang di awal 2017, terus dia bawa Teko segala macam, dia menjanjikan manajemen yang mendukung pelatih. Kuncinya apa sih Dok musim itu adanya? Karena seingat gua Persija saat itu nggak terlalu dihitung untuk menjadi tim yang luar biasa gitu kan. Walaupun setelah pada perjalanan gelar apa sih nggak didapat gitu kan, turnamen yang di Singapura Di Malaysia Malaysia dapat, Piala Presiden Piala dapat. Presiden dapat sapu bersih gitu kan. Dan kita jadi tahu menemukan sosok Marco Simic ya. Ya Dan betul. Rico Simanjuntak duitnya Dulu ya. abadi. Dulu nih sedikit bocoran aja nih. Aduh, Pas ceritain. Rico Simanjuntak lagi digosipkan dari Semen Padang mau ke Persija, gua kan kontak-kontakan lah sama Rico lah. Mas Yos ini salah satu yang mempertanyakan, masa tim sebesar Persija ngerekrutnya Rico gitu. Pada saat itu kan gua jadi juniornya ngerasa emang segitunya ya gitu. Tapi ternyata kan pada akhirnya ketika dia diduetkan dengan Marco Simic, ya pemain ini bisa Tapi berkembang. Persija itu memang kulturnya begitu Ndok. Gua pernah bertanya seperti itu, basicnya itu. Karena Persija itu terutama mulai dari era kita nggak usah ngomongin di bahala zaman kakek nenek kita ya, tapi dari era tahun 2000-an adalah ya tadi gue bilang Real Madrid. Dia tuh tim dengan pasokan dana APBD yang selalu terbesar Selalunya. ketika Bang Yos yang namanya sama gue gitu kan, Bang Yos Sutioso menjadi gubernur selalu dapat APBD paling besar. Tim itu requestnya Bang Yos adalah setiap musim harus gemerlap. Jadi pemain yang datang tuh lokalnya gemerlap macam-macam. Dan ketika ada pemain yang jago sih, gue nggak bilang Rico Simanjuntak, karena kalau ngomongin Rico Simanjuntak gue tracking lagi ke belakang, gue pernah siaran di TV waktu itu Liga 2 lah, kelas Liga 2-nya sekarang. Ada timnya Rico di masa lalu gitu kan. Satu nama yang gue ingetin bilang ini orang kenceng banget ya, Rico Simanjuntak. Nah kan artinya pemain yang waktu itu entah berantah ini kok tiba-tiba ada di Persija apa dasarnya. Tapi mungkin itu kali ya suksesnya saat itu, nggak ada yang terlalu mentereng banget ya Persija musim itu ya. Bisa dibilang begitu karena ya kita bisa bilang Marco Simic itu dari 2017 nih baru datang ya. Baru benar-benar baru datang ke Indonesia, main di Persija. Bisa dibilang dia pun ngerasa di sini kayak wah gue jadi bintang gitu, karena ya memang harus diakuin kemampuan dia dalam jadi mesin gol waktu itu luar biasa banget. Kemudian Rico Simanjuntak datang juga menjadi seorang pelayan yang baik buat Simic, dan itu jadi kayak ya udahlah blessing lah buat Persija. Selain memang harus diakui manajemen Persija di saat itu, tadi Mas Yos sendiri bilang zaman Sutioso dia memberikan APBD besar dengan targetnya adalah Persija jadi tim yang gemerlap. Kemudian setelah nggak main APBD, apakah Persija tetap di atas? Enggak kan? Ya. Goyang, bahkan sempat ya sampai Mas BP, Mas legenda itu aja sempat harus pindah pergi dulu, balik lagi. Dan kisah hutang-hutang dengan pemain di masa lalu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itu, nah sampai akhirnya 2017 Pak Gede tadi datang, gue merasa ya itu manajemen yang dia bikin bersama beberapa orang yang profesional itu membuat Persija merangkak naik dari yang tadinya di peringkat 14 waktu TSC, kemudian naik di peringkat 4 ya dia kalau nggak salah 2017. 5 besar apa 4 besar ya, gitu. Pokoknya targetnya terpenuhi tuh 4 besar, dan akhirnya di 2018 Teko bisa bawa tim ini jadi juara. Bisa dibilang dulu pemain asingnya B aja ya. baru semua gitu kayak Dan Jamie, biasa aja ya, Jamie terus Backnya tuh. terus Renan Silva, Rohit Chan mungkin udah agak ini ya, tapi udah gak punya nama ya. cuman ya bisa dibilang ya bukan pemain dunia juga, tapi ya mungkin benar kata Mas Yos tadi udah nggak ada yang terlalu dominan.
terus didukung dengan non teknis yang juga gue Dan yakin teknis bagus. apa dulu nih? Ya non teknisnya manajemen bener-bener ya ibaratnya taat lah waktu itu istilahnya mendukung semua keperluan Persija walaupun ya bisa dibilang Persija tetap ini ya tetap terusir ya dari Nah itu juga jadi penentu menurut gua tuh menentukan laju Persija musim ini juara atau beberapa musim ke depan dia bisa juara atau enggak karena Persija ini termasuk punya termasuk diantaranya kelemahan utamanya adalah memastikan laga kandangnya di laga-laga krusial sering terusir. wah bener tuh. Musim ini dapat jaminan dari gubernur aja baru sebulan kemudian sudah ada gangguan nggak bisa main di kandang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin laga terusir kan hampir semua tim ngerasain lah. PSBS Biak aja sekarang bukan terusir sih dia tapi memang memilih untuk akhirnya di Pulau Jawa gitu. Tapi kalau ngomongin Persija nggak tahu ya setiap musim bahkan zaman gue masih di lapangan tuh kayak kok selalu terjadi ya sama Persija dan itu dulu Dan ya klub zaman ibu 2017 masih ibu kota nggak sekarang nih? Masih belum masih, sah kan? masih. Karena belum jadi ibu kota kan? Masih. zaman 2017 itu kayak ya itu memang mempengaruhi ketika harus mainnya keluar terseok-seok. Persija tuh agak ironis nih. Ini lucu-lucuan aja sih. Cocok logi kalau kata Adi. Dengan Persib. Kalau Persib itu masalah utamanya dia nggak punya stadion. Dia punya stadion megah, tapi nggak punya fasilitas latihan yang memadai. Persija ini fasilitas latihannya bagus banget tuh di Sawangan itu. Dia punya di lahannya Bakri pemilik. Dan itu kan lapangannya bagus karena dulu kan bagian dari FIFA Goal Project di masa lalu buat PSSI dan akhirnya di take over sama Bakri. Tapi nggak punya lapangan yang pasti gitu loh. Stadion yang pasti. Stadion ya buat bertanding dan menurut gua agak ironi di Jakarta gitu kan. Dan ya mau ngomong bilang wah semua tim ngalamin, tapi kan tim-tim juara seperti Persib menurut gua kenapa Persib bisa stabil karena keberhasilan mereka ngelok Persib tetap main di Bandung. Dan dulu zaman Persija juara ya tadi gue bilang gue belum selesai tadi ya terusir tapi ya nggak jauh-jauh kan paling di Patriot. Sempat ke Bantul juga waktu itu. Oh sempat ke Bantul ya. Terus Wibawa Mukti. Bahkan banyak tuh listnya tuh stadion-stadion yang pernah jadi kandang Persija saat terusir. Bahkan pernah di Depok loh Mas. Wah 2007 wah nggak inget tapi ternyata. gini, tapi ada cerita lucu kalau kaitan dengan pindah-pindah stadion. Yang lucunya ini datang dari salah satu petingginya Persija waktu itu lah. Gitu kan dia pernah ngomong gini, kalau kita tuh sebenarnya nggak suka main. Waktu itu kan gue tanya kenapa sih senangnya main di Sleman atau di beberapa kota lah Di Solo mungkin. Solo juga ya. Dia bilang gini, kalau lihat kondisi keuangan kita sih lebih amanan main di stadion model begitu karena sewa pengamanan nggak terlalu banyak gitu kan. Sementara kok di GBK iya kita nanggok dari tiket tapi biaya operasionalnya gede dan Persija kan tadi yang nyambung Endo bilang semenjak APBD nggak ada tuh nggak klub kaya yang nggak selalu kaya tiap tahun gitu loh. Karena dikelolanya kan memang swasta banget yang artinya kalau bosnya lagi banyak duit dia jor-joran. Bosnya lagi nggak punya duit ya hemat, paket hemat semua gitu kan. Tapi ini terusir bukan karena duit kan di? Musim ini buat nggak sih uangnya di jujur-jujuran aja. Musim ini kalau ngelihat sejauh ini lumayan sih, ngelihat pembeliannya bagus dan ngelihat rencana proyeksi awalnya mendatangkan trio pemain timnas diaspora ya, meskipun yang berhasil cuma Jordi Amat ya di situ. Satu orang doang yang berhasil. Di situ sudah kelihatan kalau bayangannya kalau secara finansial Persija sehat gitu. Cuma baik lagi tadi soal stadion tuh adalah masalahnya tuh konser itu lagi sering banyak diadain di Jakarta. Stadion-stadion di Jakarta gitu, terutama di JIS dan di GBK gitu. Jadi bukan kebetulan ya, karena memang pemeliharaan setelah konser itu membutuhkan waktu yang lama, terutama di JIS ya, Kalau di GBK nggak terlalu mungkin bisa sebulanan lah gitu. Jadi Persija itu untuk sementara nggak bisa main di JIS gitu. Opsinya tuh adalah Persija main di Manahan untuk laga kandang terakhir dan laga kandang terdekat lawan Persik. Kemudian Persija juga baru nanti tanggal 28 pertandingan selanjutnya kandang lawan PSM Yogyakarta ketika Persija berulang tahun ke berapa tuh ya? Kurangin aja 2028 kurangin 97 ya. Itu Persija rencananya akan main di GBK. Karena pemeliharaan setelah konser Blackpink-nya kemungkinan sudah selesai. Tapi emang Persija nih kalau ngomongin sejarah dari pertama berdirinya nih tim yang paling sering gonta-ganti stadion. Nomaden di namanya di lapangan Ikadan yang sekarang jadi Monas. Kemudian ya GBK termasuk lah. Sama stadion legendaris ketika juara 2001 itu menggunakan kandang bukan Menteng. Oh, bukan Menteng. 2001 tuh udah di Lebak Bulus. Sebelumnya sempat di Stadion Menteng. Gitu kan. Ya sekarang
nggak punya stadion. Ya artinya sebenarnya stadionnya sih sudah ada JIS, cuman ya ternyata kan udah dijamin sebenarnya sama gubernur bisa dipakai, dan kita bisa lihat atmosfernya ketika main di JIS itu kan Persija Tapi musim katanya ini manajemen Persija tuh mau bikin stadion ya. Awalnya rencananya begitu, tapi setelah adanya MOU dengan pemerintah DKI ya, mereka pada akhirnya membatalkan gitu karena mereka udah dapat komitmen buat main di JIS. Tapi ketika itu JIS beberapa tanggal di JIS itu memang sudah di-lock oleh konser. agenda lain gitulah ya, termasuk konser gitu. Jadi Persija nggak bisa ganggu gugat pihak yang sudah membooking JIS sebelum MOU itu gitu. Nah, Tapi bahas tadi soal Persija kenapa jadi nomaden, kalau dulu kan kompleksitas masalah itu adalah izin kepolisian ya. Izin kepolisian. Kalau karena sekarang di Jackmania kayaknya nggak izin berusuh. kepolisian tuh aman. Oke. Cuma memang untuk di beberapa tempat kayak di Bekasi atau nggak di Bogor itu memang Persija susah buat main malam gitu. Makanya mereka memutuskan kenapa mereka nggak bisa main di Pakansari atau di Patriot gitu, karena mereka nggak dapat izin buat main malam gitu. Sementara ketika mereka mengajukan untuk memajukan atau mengubah jam kick off itu nggak disetujui oleh operator. Paling sering loh Kompleks. Persija tuh paling kompleks masalah jadwal dibanding klub-klub elit yang lainnya. Ya artinya nggak siapa sih yang tim yang belum ngerasain, Persebaya pernah ngerasain atau bahkan kelas Arema atau Persib pernah ngerasain, tapi kayaknya 1-2 dalam satu musim. Persija tuh bisa 7 kali, 8 kali, dan gue sih kebayang orang-orang cerita di dalam timnya tuh kan yang ganggu sih mas. Kita lagi pick lagi bagus nih, lagi main di GBK gitu kan, apa ibaratnya kalau main bola kan lu pemain bola nih Dok, lu juga kan ngapalin kan seluk-beluk lapangan tuh kan GBK udah diapalin gitu kan. Kemudian tiba-tiba aduh Pindah ke Solo. Ya belum tentu lagi artinya sporternya full kan. Karena kan sporter juga penting loh. Di Jackmania tuh menurut gue elemen penting di balik keberhasilan Persija. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Yang artinya apa? Persija tuh menurut gue dia akan tampil lebih bersemangat dengan adanya di Jackmania. Hampir mirip dengan Viking dan Persib. Ya setuju gue, karena waktu 2018 juga Pak Gede selalu berusaha supaya Persija ada di Patriot atau bahkan di GBK. Sehingga di Jackmania bisa hadir kan. Hadir, bisa full, dukungan penuh, dan akhirnya malah jadi prestasi. Ya semoga ini bisa segera balik ke JIS. Kan tadi masalah kepolisian nggak ada ya dia. Nggak ada. Ini masalah Aman. cuman agenda-agenda lain ya. Mungkin bisa lah nanti diatur sama Persija nama Jadi juara nggak nih? supaya tujuannya itu. Cuman kalau ngomongin juara 2028 lah ya. Gue Gua- sih yakin 2028. gue lebih 28. setuju Mas Yos sih, karena Kalau gue ngeliat putaran kedua dulu deh. kita lihat transfernya. Papan ya. atas Iya, gue skuad putaran kedua itu bakal sangat menentukan buat gue. papan atas mungkin ya. Tapi Persija ini kadang-kadang beberapa musim terakhir ini di awalnya meyakinkan, begitu masuk putaran kedua memang jeblok sih. Iya, di era musim pertama Marcel kayak gitu sih. Oke, ya kita lihat aja nanti apakah Persija di putaran kedua semakin menanjak, bisa bertahan di papan atas, atau malah akhirnya ya udah kata Mas Yus tadi bomnya ntar aja di 2028. Oke, gitu aja. Oke, sobatbola.com, terima kasih sudah hampir sejam kita ngobrol. Sampai ketemu di bola break bola.com selanjutnya. Pakai di jack.